Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah atau 200 tanya jawab masalah akidah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syirik akbar, ya, syirik besar. Siang hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan yaitu syirik asghar, ya, syirik kecil. Adapun nomor pertanyaannya adalah nomor 47, ya. 47. Beliau mengatakan ma huwa syirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar. Apakah itu syirik yang kecil atau syirik yang paling kecil? Huwa yasirur riya ad-dakhil fi tahsinil amal al-murad bihillahu ta'ala, ya. Silakan lihat kitabnya, ya. Huwa yasirur riya. Yasir itu adalah ringan. Yasir itu ringan, ya. Yang belum punya PDF-nya silakan di-share, ya. Di-share PDF-nya sehingga bisa melihat bahasa Arabnya, menambah kosakata, ya. Huwa yasirur riya. Yasir itu artinya adalah ringan, mudah, itu namanya yasir. Fa inna ma'al usri yusra, ya. Yusra itu artinya sama, ya, kemudahan, atau sini yasir sedikit. Yasirur riya ad-dakhil, sedikit riya yang masuk, ad-dakhil yang masuk, fi tahsinil amal al-muradi bihillahu ta'ala. Riya yang masuk pada kondisi membaguskan amal, ya. Kondisi itu memperbagus amal, di mana amalan ini mestinya dimaksudkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada riya yang masuk kepada suatu amalan, di mana amalan itu tujuannya semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi karena ada riya, maka amalan itu kemudian berusaha diperbagus. Ini berusaha ditampilkan lebih bagus, ya. Kenapa? Karena ada riya, ingin dilihat orang lain, ya. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan dengan beribadah kepada Allah seorang pun. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Yaitu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal soleh, ya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maksudnya adalah tidak berbuat riya
ya, tidak berbuat riya, tetapi melakukan amal soleh itu sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ayat ini menyebutkan dua syarat diterimanya amal yang menjadi pembahasan kita di awal, ya. Di awal kita sudah membahas ada 3 syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah sidqul azimah, ya, keinginan yang jujur. Kemudian yang kedua adalah 2 syarat ini. Keinginan yang jujur itu artinya tidak menunda-nunda dan juga tidak bermalas-malasan. Itu syarat adanya amal perbuatan, ya. Kemudian 2 syarat berikutnya adalah yang disebutkan oleh ayat ini, mengikuti tuntunan syariat, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengingatkan umatnya, Rasulullah SAW menyebutkan ikhlas riya itu dengan sabdanya, waqala Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ya. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ketika ditanya apa itu syirik asghar ya Rasulullah, jawabannya adalah riya. Ya, riya itu adalah syirik asghar, dan itu adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW pada umatnya. Tsumma fassarahu biqaulihi. Tsumma itu kemudian, artinya adalah kemudian, ya. Tsumma fassarahu biqaulihi, kemudian Nabi SAW mentafsirkan riya. Jadi riya itu ditafsirkan oleh Nabi SAW langsung di dalam hadisnya, ya. Tsumma fassarahu biqaulihi, kemudian Nabi mentafsirkan, menjelaskan. Jadi tafsir itu adalah penjelasan, ya. Biqaulihi yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi, ya, min nadhari rajulin ilaihi. Yaqumur rajulu, seorang itu berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia memperbagus salatnya. Fayuzayyinu salatahu, ya, fayuzayyinu salatahu, dia memperbagus salatnya. Kenapa memperbagus salatnya? Lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia melihat ada pandangan orang lain kepadanya. Ketika dia sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya, memperbaiki qiyamnya, berdirinya, ya, memperbaiki rukuknya, berusaha memperbagus bacaannya. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang melihat dia. Itu namanya riya, ya. Mungkin ada yang sholat di hadapan calon mertua, ya, sholatnya diperbaiki, diperbagus, lama, khusyuk, ya, kelihatannya, ya, tidak boleh, ya. Atau orang lain melihat kita melaksanakan suatu ibadah, kemudian kita digoda oleh setan, akhirnya kita memperbagus bacaan Quran kita dan sebagainya. Kenapa? Karena ada orang yang melihat. Ya, ada orang yang melihat. Maka riya itu memperlihatkan, ya, memperlihatkan amal perbuatan yang tadinya amal ini dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian dilakukan untuk diperlihatkan kepada orang lain, ya. Ini salah satu macam syirik asghar, yaitu riya, ya. Berikutnya ada beberapa amalan yang termasuk dari syirik asghar, ya, syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di paragraf selanjutnya, wa min dzalika al-halfu bi ghairillahi, wa min dzalika al-halfu bi ghairillahi. Dan di antara syirik asghar yaitu al-halfu, bersumpah. Al-halfu, bersumpah dengan selain Allah, ya, bersumpah dengan selain Allah.
Kal halfi bil aba, seperti bersumpah dengan bapak, dengan nenek moyang, ya, demi nenek moyang misalkan. Wal andad, atau dengan sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau bersumpah dengan wal ka'bati, demi Ka'bah. Ya, Ka'bah itu adalah tempat yang suci, ya, kiblat, tapi tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Wal amanah, bersumpah juga dengan amanah. Ya. Di sini Nabi SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Ya. Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, tidak juga dengan ibu-ibu kalian, wala bil andad, tidak juga dengan sekutu-sekutu yang kalian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wala taqulu wal ka'bati walakin qulu wa rabbil ka'bah, wa rabbil ka'bah. Wala taqulu, dan janganlah kalian ucapkan wal ka'bah, demi Ka'bah, ya. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah, qulu itu qala yaqulu, qulu wa rabbil ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Dulu kakeknya Nabi Abdul Muttalib, ketika ada Abraha mau menyerang dan dipastikan pasukan ini pasukan yang sangat besar dengan gajah yang sangat luar biasa, ya, tidak ada cara bagi Quraisy ketika itu untuk melawannya, maka Abdul Muttalib berdoa, berkata, ya, inna lihadzal baiti robban, sungguhnya Ka'bah ini punya Rob, punya pemiliknya, maka urusan melindunginya adalah urusan pemiliknya Ka'bah. Ya, jadi orang Quraisy ketika itu mereka mengerti bahwa ada Rob, ya, ada Rob, ada Tuhan, ada Rob yang dia melindungi Ka'bah. Sehingga dengan begitu kemudian Allah SWT mengirimkan burung, ya, yang disebut oleh orang Indonesia burung ababil, ya, artinya ababil itu berkelompok, burung yang datang berbondong-bondong kemudian menjatuhkan batu yang panas, ya. Jadi tidak boleh menyebut wal Ka'bah, demi Ka'bah, tapi warabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu illa billah, janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seluruh manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah itu hanya atas nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki. Makanya dalam Al-Qur'an, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk-makhluknya. Itu tidak mengapa, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanati falaisa minna, barang siapa yang bersumpah dengan amanah maka dia tidak termasuk golongan kami, ya. Maksudnya ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah kafir ataupun dia telah musyrik, ya. Maksudnya syirik asghar, ya, syirik kecil. Wa minhu qaulu masyaallahu wa syi'ta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi qala lahu dzalika aj'altani lillahi niddan bal masyaallahu wahdahu, ya. Wa minhu, dan diantaranya adalah perkataan masya Allah wa syi'ta, ya. Masya Allah itu sesuai dengan kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendak Anda, ya. Di sini disebutkan dengan huruf waw, al-waw, ya, huruf waw.
Kata ini dilarang. Kenapa? Karena huruf waw itu dalam bahasa Arab fungsinya adalah menyamakan, mensejajarkan. Itu huruf al-waw, ya. Maka tidak boleh menggunakan masya Allahu wa syi'ta. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Tetapi yang benar adalah masya Allahu thumma syi'ta, pakai kata-kata thumma, ya. Ketika Nabi SAW mendengar kalimat ini, ya, mendengar kalimat masya Allahu wa syi'ta, Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala? Bal masya Allahu wahdahu, katakanlah masya Allah saja, ya, masya Allahu wahdahu, karena semua yang ada di dunia ini segala sesuatunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waminhu qaulu laulallahu wa anta, laulallahu wa anta. Di antaranya adalah ucapan kalaulah bukan karena Allah dan engkau. Wa mali illallahu wa anta, aku tidak punya tempat bergantung kecuali Allah dan engkau. Ini sama-sama tidak boleh. Kenapa? Karena menggunakan huruf al-waw, ya, huruf al-waw yang menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu tsumma sya'a fulan. Janganlah kalian ucapkan masya Allah wa sya'a fulan pakai huruf waw. Walakin qulu, akan tapi katakanlah masya Allah tsumma sya'a fulan, ya, menggunakan tsumma kemudian, ya, karena kemudian itu tidak sejajar tapi ada tingkatan, ya, ada tingkatan atau ada jarak, ya. Wa yajuz laulallahu tsumma fulan wa la yajuz laulallahu wa fulan. Boleh mengucapkan kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian karena si fulan, ya. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian karena bantuan hansip, misalkan rumah ini hampir kemasukan maling. Nah, itu yang boleh seperti itu, ya. Jadi menggunakan kemudian sehingga tidak menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dalam riwayat yang lain pernah ada orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumul qaum laula tusyrikuna billah, ya. Anda adalah kaum yang paling baik seandainya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kaget, ya, yang ngomong begitu adalah orang Yahudi yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, memangnya ada apa? Kata orang Yahudi itu, sahabatmu mengucapkan ini masya Allah wa sya'a fulan, ya, masya Allah wa sya'a fulan. Jadi kemudian setelah itu Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengucapkan kalimat itu dengan menggunakan huruf waw, ya, al-waw, dan tidak boleh, ya. Itu peringatan itu datang dari orang Yahudi, ya. Kemudian di pertanyaan berikutnya di sini penulis membahas perbedaan antara huruf al-waw dengan huruf tsumma, ya, dan dengan huruf tsumma atau artinya kemudian, ya. Li'annal atfa bil wawi yaqtadil muqaranah wat taswiyah, ya. Karena mengikutkan, ya, li'annal atfa bil wawi, mengikutkan sesuatu dengan huruf al-waw itu menandakan adanya persamaan, ya, persamaan. At-taswiyah menandakan adanya persamaan. Taswiyah itu adalah sama, sawa, ya, itu adalah sama. Fayakunu man qala sya'allahu wa syi'ta qarinan bi masyiatal abdi bi masyiatillahi musawwiyan biha. Maka orang yang mengatakan sya'allahu wa syi'ta
itu menyamakan antara masyiah Allah Subhanahu wa taala dengan masyiah seorang hamba dengan hambanya, ya. Padahal itu tidak boleh, karena Nabi mengatakan, Allah SWT mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidaklah berkehendak kecuali kalau Allah SWT berkehendak, ya. Kita menghendaki sesuatu tidak mesti terjadi. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka sesuatu itu akan terjadi, ya. Kun fayakun. Kalau kita berkehendak belum tentu. Tetapi kehendak kita itu selalu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi khilafil 'athfi bi tsumma al-muqtadiyah lit-tabaiyah, ya. Berbeda kalau mengikutkan itu dengan kata-kata summa, kemudian, karena menunjukkan ada tingkatan, ada jarak, ya, tidak menyamakan. Maka berbeda ketika kita mengatakan ja'a Muhammadun wa Ahmadu, datang Muhammad dan Ahmad, itu bisa dimaknai berbarengan. Tapi kalau kita menyebutnya ja'a Muhammadun summa Ahmad, datang Muhammad kemudian Ahmad, ada jarak, ya. Ada jarak, ada arti siapa yang duluan dan siapa yang belakangan, ya. Faman qala masyaallah tsumma syi'ta faqad aqarra bi anna masyiatal abdi tabi'atun li masyiatillah la takunu illa ba'daha. Faman qala, barang siapa yang mengatakan Masya Allah summa syi'ta, Masya Allah summa syi'ta, faqad aqarra, maka dia telah menetapkan sungguhnya kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La takunu illa ba'daha, tidak terjadi kecuali setelah adanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berkehendak, kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan, ya. Kita ingin berangkat kemana atau kita ingin meraih sesuatu, tapi Allah SWT tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka itu akan terjadi, ya. Makanya dalam urutan kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa urutan yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, itu tidak keluar daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semua yang akan terjadi Allah mengetahui. Kemudian Allah SWT dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak, maka berikutnya adalah terjadilah, terciptalah. Allah menciptakan sesuatu itu terjadi, ya, sesuatu terjadi. Allah menciptakan makhluknya, Allah menciptakan amal perbuatan, Allah menciptakan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, ya. Surat At-Takwir ayat ke-29. Jadi ini perbedaan antara penggunaan huruf waw, waw dengan huruf summa. Nah, dan kalau di dalam Al-Quran kita perhatikan, masing-masing huruf itu ada maknanya, ada fungsinya. Ada huruf fa, ya, ada huruf fa. Di situ ada fungsinya. Makanya sekarang ada banyak, ya, ada disertasi yang membahas huruf itu. Al-wawu fil Qur'an Karim. Huruf al-waw dalam Al-Quran itu dibahas sampai tuntas, ya. Karena berbeda huruf, berbeda harokat, artinya bisa berbeda. Pertanyaan selanjutnya nomor 49. Penulis mengatakan ma huwa tauhidur rububiyah. Ma huwa tauhidur rububiyah. Jadi sampai nomor 48 selesai pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah, ya.
Berikutnya adalah tauhid rububiyah. Ma huwa tauhidur rububiyah? Apakah pengertiannya tauhid rububiyah? Huwal iqra' al-jazim bi anna Allah Ta'ala rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Artinya adalah pengakuan yang teguh, yang yakin, sungguhnya Allah itu Rabb segala sesuatu, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Wa khaliquhu, dan juga penciptanya. Wa mudabbiruhu, dan juga yang mengaturnya. Wal mutasarrifu fihi, ya. Al mutasarrif sama juga mengatur ataupun mengurus, ya. Jadi Allah SWT itu adalah Rabb segala sesuatu, makanya disebut dalam Al-Fatihah dengan Rabbul Alamin, ya, Rabbul Alamin. Apa itu alamin? Al-alamin itu adalah yang selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-alamin, ya. Allah itu pemiliknya. Allah juga yang menciptakannya, ya. Kemudian wa mudabbiruhu, Allah yang mengatur, ya, Allah yang mengatur. Wal mutasarrifu fihi, Allah yang mengurusi, Allah yang mengurusi makhluknya. Jadi Allah itu Rabb, Allah itu pemilik, Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengurusinya. Di antara bentuk mengurus itu adalah Allah SWT memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, ya. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapatkan rezekinya. Semua ditentukan rezekinya sejak masing-masing berada di dalam kandungan ibunya, ya. Tidak ada seorang pun yang akan mengambil rezeki kita, sebagaimana juga tidak ada seorang pun yang dapat menalangi mengerjakan kewajiban kita. Tidak ada orang yang bisa mewakili kewajiban kita. Kita wajib melaksanakan sholat, tidak bisa kita nitip, ya, nitip sholat. Tolong sholatkan buat saya, tidak ada, ya. Juga tidak ada yang mengambil rezeki kita, tidak ada, ya. Artinya rezeki kita ya buat kita. Makanya ada orang yang sakit parah, ya, koma sudah berhari-hari, tiba-tiba bangun, sadar minta sesuatu. Setelah minta sesuatu diberikan, kemudian meninggal. Artinya masih ada rezeki dia yang tersisa itu, ya, masih ada rezeki dia yang tersisa. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, sungguh rezekiku tidak ada yang dapat mengambilnya, dan sungguh kewajibanku tidak ada yang dapat mewakilinya, ya. Jadi ini adalah tauhid rububiyah. Nah, kita harus betul-betul mengakui dengan yakin, dengan teguh bahwa Allah SWT adalah Rabb, Allah pemilik, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengurusi seluruh makhluknya. Lam yakun lahu syarikun fil mulki, tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, dalam kepemilikannya. Tidak ada orang lain, ya. Walam yakun lahu waliyun minadz-dzulli, dan tidak ada baginya waliyun. Wali itu apa artinya kemarin? Teman, penolong, ya. Tidak ada penolong satupun bagi Allah Subhanahu wa taala minadz-dzulli, karena disebabkan ketidakmampuan. Wala radda li amrihi, dan tidak ada yang dapat menolak perintahnya. Tidak ada yang dapat menolak perintahnya yang bersifat sunnah kauniyah, ya. Wala mu'aqqiba li hukmihi, juga tidak ada yang menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala mudaddalahu, dan juga tidak ada yang melawannya. Wala mumathilalahu, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala samiyalahu, tidak ada juga yang sama ataupun semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala munazi'a fi syai'in min ma'ani rububiyyatihi wa muqtadayati asma'ihi wa sifatihi, dan tidak ada orang yang
menyamai, menandingi sesuatu apapun dari makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabb, pemilik, pencipta, pengatur, yang mengurus. Tidak ada satu orang pun yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dari kelima hal ini. Tidak ada. Atau juga tidak ada yang menandingi dalam konsekuensi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang menandingi sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang menandingi sifat qudrah, ya, kemampuan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak juga ada yang menyaingi dalam hal nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razik, Ar-Razzaq. Kalau Ar-Razik itu yang memberikan rezeki. Kalau Ar-Razzaq yang terus-menerus memberikan nikmat dan rezeki. Tidak ada, ya, Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Qala Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya, ya. Wa qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah kalian menjadikan selain Allah sebagai wali penolong? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, yang tidak dapat mendatangkan bagi diri mereka, ya, bagi sekutu yang dijadikan itu, sesuatu dijadikan sekutu untuk Allah SWT. Nah, sekutu ini tidak dapat mendatangkan hal yang manfaat, tidak juga mencegah madarat untuk dirinya sendiri. Kalau tandingan ini adalah patung, tidak bisa dia mendatangkan madarat dan manfaat buat dirinya sendiri. Atau yang dijadikan tandingan ini adalah manusia, manusia itu tidak bisa juga mendatangkan manfaat atau mencegah madarat buat dirinya sendiri kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Am hal tastawi dhulumatu wan nur. Apakah sama juga antara kegelapan dan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu yang mereka menciptakan seperti Allah Subhanahu wa taala, lalu penciptaannya serupa? Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakanlah, sungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu, ya. Ini ayat-ayat ini bercerita tentang pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menciptakan, menjadikan cahaya dan gelap, ya, kegelapan, kemudian mengurusi dan sebagainya, adalah pekerjaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang dapat menandingi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tauhid rububiyah itu adalah, kita bisa melihat dalam Al-Quran ketika ada ayat yang memuat kata-kata Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul man rabbus samawati wal ardh. Ada kata-kata Rabb itu berbicara tentang tauhid rububiyah, ya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah tadi adalah yang memuat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam ayat yang barusan kita baca, banyak sekali kalimat kul, katakanlah. Ini seperti orang yang melakukan penegasan, ya, berbicara tegas, katakan, ucapkan. Ya, ini sama ini, ya. Ini intonasinya adalah seperti itu. Jadi ini sedang melakukan penegasan. Katakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah Rabbnya langit dan bumi? Ya. Katakan, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakan, apakah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka menciptakan seperti
Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Jadi ini ada penekanan dan juga penegasan, ya. Yang artinya jawabannya adalah tidak ada, ya, tidak ada yang dapat melakukan yang itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allahu alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang telah menciptakan kalian, tsumma razaqakum, kemudian memberikan kalian rezeki, tsumma yumitukum, kemudian mewafatkan, mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian kembali. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Nah, ini pertanyaan yang penegasan juga ini, ya. Apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang melakukan satu pun di antara itu? Ya. Apakah ada yang melakukan seperti itu? Ya, sudah menciptakan, memberikan rezeki, mematikan dan juga menghidupkan kembali. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada atau mereka yang menciptakan? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, tapi mereka tidak meyakini hal itu, ya. Artinya mereka juga tahu tidak menciptakan hal itu, ya. Wa qala ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati wal ardi, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka beribadahlah kepadanya, ya. Ketika Allah menyatakan Rabb langit dan bumi, perintahnya adalah fa'budhu, ya, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah Anda tahu ada tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Makanya tauhid rububiyah ini tidak cukup, ya, tidak cukup menjamin seseorang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bersaksi akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia konsekuensinya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya dia harus melakukan tauhid uluhiyah, ya, tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh bentuk macam ibadah, mulai dari doa, mulai dari tawakal, ya, mulai dari meminta, mohon pertolongan, itu semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa ini ayat ini, ya? Rabb langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, fa'budhu wastabir li'ibadatihi, beribadahlah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, ya, dan dia adalah maha mendengar juga maha melihat, ya. Perhatikan ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, ini adalah menafikan bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala secara global ini, tidak dirinci, ya. Tapi ayat ini menyatakan bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, ya. Dan ketika kita menafikan sesuatu yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka menafikannya secara global. Pokoknya Allah itu adalah maha sempurna, tidak ada satupun kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tepat, lebih benar ketimbang kita rinci
Allah itu tidak mengantuk, Allah itu tidak apalagi tidak pelit, Allah itu tidak zalim. Ini tidak tepat, ya, tidak tepat dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam menetapkan asma dan sifatnya Allah merinci, wa huwas samiul basir. Dan Allah itu adalah Maha mendengar, Maha melihat. Al-Alimul Hakim, Al-Aliyul Qadir, ya. As-Sami'ul Basir, Al-Ghafurur Rahim, Al-Qahar, dan begitu seterusnya. Allah SWT merinci nama-namanya yang mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Al-Isra ayat 111. Katakanlah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan seorang anak, yang tidak memiliki seorang anak, juga tidak punya sekutu dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli, dan juga Allah tidak punya penolong disebabkan karena ketidakmampuan. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah dengan sebesar-besarnya pengagungan. Wa qala ta'ala qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir, ya. Dan tidaklah syafaat itu bermanfaat atau dibolehkan terjadi kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini yang tadi disebutkan oleh penulis kitab ini adalah menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tauhid rububiyah ini berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin itu orang yang paling siap menghadapi kondisi apapun di dunia ini. Sekarang ada kondisi tertentu, ya, ada kondisi corona dan sebagainya, ada kondisi perubahan, revolusi industri dan sebagainya. Ini tidak lepas daripada sunnatullah, tidak lepas daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Islam sudah mengajarkan bagaimana seorang mukmin menghadapi semua situasi, segala kondisi, ya. Karena semua tidak lepas daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal disesuaikan syariat apa keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kondisi tertentu yang sedang terjadi, ya. Berikutnya pertanyaan ke-50, ma dhiddu tauhidir rububiyah. Apa lawan kebalikan daripada tauhid rububiyah? Huwa i'tiqadu mutasarrifin ma'allahi azza wa jalla, yaitu meyakini adanya orang lain yang mengurus, ya, yang mengatur min tadbiril kaun, yang mengurus urusan alam semesta ini. Di antaranya adalah min ijadin, mengatur urusan mengadakan, menciptakan. Au i'damin, i'dam itu meniadakan, ya. Au ihyain, atau menghidupkan. Jadi meyakini ada orang lain selain Allah SWT yang melakukan pada hal-hal berikut ini, ya. Atau menghidupkan, au imatatin, atau mematikan, au jalbi khairin, atau mendatangkan kebaikan, au daf'i syarrin, atau menghalau, mencegah keburukan, ya. Makanya Raja Namrud ketika didebat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mengatakan
kepada surat Al-Baqarah bunyinya ketika itu jawaban Namrud, qala ana uhyi wa umit, ya, saya yang menghidupkan dan saya yang mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, coba datangkan matahari itu dari barat, ya, dari barat. Kan matahari terbit dari timur, coba datangkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, ya. Maka Namrud tidak bisa berkata apapun. Karena yang dalam pikiran Namrud menghidupkan dan mematikan itu adalah dia yang menentukan siapa yang boleh hidup, siapa yang dibunuh. Nah, itu dalam pikirannya Namrud, ya. Au ghairu dzalika min ma'anir rububiyah, atau selain itu di antara makna-makna rububiyah. Au i'tiqadu munazi'in lahu fi syai'in min muqtadayati asma'ihi wa sifatihi, atau meyakini ada orang yang menandingi Allah Subhanahu wa taala pada konsekuensi asma dan sifatnya. Seperti apa? Ka ilmil ghaib. Ada orang yang mengaku mengetahui yang gaib. Itu sudah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa kal 'azamati wal kibriya, atau dalam kebesaran dan kesombongan. Ya, tidak boleh ada manusia yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam kesombongannya. Ya, nggak boleh. Contohnya adalah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Rob kalian yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Wa qala ta'ala, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Tidaklah Allah membukakan bagi manusia itu rahmat, maka tidak ada orang yang mampu menahannya, ya. Ketika Allah SWT ingin membukakan rahmat kepada manusia, tidak ada yang mampu menahan. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apabila Allah menahan rahmat bagi manusia, tidak ada yang dapat menurunkannya, tidak dapat mengeluarkannya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak cuma perkasa tapi bijaksana, ya. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan juga dari bumi? Kan nggak ada orang yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Makanya rezeki manusia itu ada rezeki yang dari langit, ada rezeki yang dari dalam bumi. Ya, itu adalah semuanya rezeki yang Allah SWT berikan kepada manusia. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Apabila Allah SWT menimpakan bahaya kepada kalian, maka tidak ada yang sanggup untuk mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan apabila dia menginginkan kebaikan, maka tidak ada yang dapat menahan keutamaan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan padanya dan baginya atau milik Allah SWT kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Tidak ada seorang pun yang Allah bagi ilmu ghaib, ya, kecuali yang Allah kehendaki dari para nabi, ya. Maka kunci-kunci ilmu ghaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang dibagi, diberikan, dibukakan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui siapapun di langit dan di bumi perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada seorang pun dapat mengetahui, meliputi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang dia kehendaki. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini ayat-ayat yang kalau kita baca itu artinya sangat mudah kita pahami. Artinya sangat mudah kita ketahui maknanya. Dan sesungguhnya ayat-ayat yang membahas tentang akidah
tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat yang sangat jelas ya, di mana Allah Subhanahu wa taala punya perbuatan yang khusus, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk menandinginya ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat, itu hanya sedikit saja dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukan untuk penduduk surga ya. Yang sedikit itu manusia saling berebut, saling sikut ya, saling mendolimi satu sama lain. Waqala Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Al-'azamah, kebesaran itu adalah pakaianku ya. Wal kibriya, dan kesombongan itu adalah selendangku ya, pakaianku juga. Faman naza'ani wahidan minhuma askantuhu nari. Barang siapa yang menandingiku pada salah satu dari keduanya, maka aku akan tempatkan dia di dalam api neraka ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Ini adalah tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana artinya adalah meyakini ya, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb segala sesuatu. Dan kata-kata Rabb itu bukan Tuhan ya, tapi Rabb itu artinya adalah dijelaskan oleh 5 hal setidaknya yang disebutkan dalam pembahasan ini ya, yaitu Allah SWT yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur, Allah juga yang mengurusi. Lengkap sudah. Allah yang mengatur, Allah juga yang mengurusi. Allah yang menciptakan, Allah juga yang bertanggung jawab memberikan rezeki kepada setiap makhluknya ya. Maka siapapun yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mensyukuri nikmat dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada. Sebelumnya tidak ada manusia, Allah ciptakan. Bersyukur kepada nikmat Allah berikan rezeki, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ya, mensyukuri nikmat Allah turunkan para rasul dari kalangan manusia, mensyukuri nikmat bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan seluruh langit dan di bumi ini hanya untuk kebutuhan manusia. Maka kewajiban manusia adalah untuk memberikan seluruh macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat ya, kemudian ibadah yang lain, saum, zakat, sampai ketaatan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ada satupun yang sanggup menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah ya. Jadi gampangnya kita mengingat tauhid rububiyah itu adalah berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut perbuatan Allah berarti tidak ada satupun yang dapat menandingi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, juga konsekuensi daripada asma dan sifatnya yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tauhid asma dan sifat ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan juga sifat-sifat Allah yang sempurna ya. Tadi sudah ada ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dari semua namanya atau yang disebut oleh Nabi SAW, dan juga kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah itu tidak mendolimi ya, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita di siang hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan pertemuan majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.